siang teman-teman. Ini suasana jalan di kota Paris. Hari ini tanggal 28 April 2022. Ini bangunan-bangunan di kota Paris. Kita lagi perjalanan menuju ke arrondissement 15. Kita tadi dari BHV Marais ya, Hotel de Ville. Kita mau menuju ke ICS Paris di arrondissement 15. Then turn left on Rue de Condé. Turn left on Rue de Condé. Then turn right on Rue Saint-Sulpice. Bunganya cantik sekali karena kita masuk di musim semi tanggal 28 April 2022. Turn right on Rue Saint-Sulpice. Di kafe-kafe ya, banyak kafe-kafe kalau di In kota 300 Paris. meters, keep right to Place Saint-Sulpice. Kalau bangunan-bangunan di kota Paris seperti ini ya, banyak kan bangunannya klasik kayak bertingkat 4 atau 5, dan warnanya itu banyak kan nuansanya coklat ya, krem, beige gitu. Nah ini bangunan-bangunan di kota Paris. Ini jalan Lobinu. Ini ada toko-toko ya di sepanjang jalan. Ada bangunan juga yang lumayan bersejarah. Keep right to Place Saint-Sulpice. Itu ada kafe-kafe. Lumayan ramai. Ini halte bus, jadi kalau yang mau naik bus bisa menunggu di halte bus. In 100 meters, turn left on Rue de Rennes. Nah ini bangunan-bangunan di kota Paris, jadi banyak sekali yang seperti ini. Jadi kalau kita mau parkir, kita harus ingat di area sebelah mana kita memarkir mobil, Turn left on karena Rue de Rennes. kalau enggak kita akan bingung sendiri karena rata-rata semua bangunannya mirip-mirip seperti ini. Nah ini teman-teman lihat, jadi bangunannya rata-rata ada balkon dengan pagar-pagar hitam kayak gini, terus bangunannya juga berwarna coklat dan tingginya juga hampir-hampir sama ya, jadi sekitar bertingkat 5 seperti ini, karena bangunan-bangunan di Paris tidak boleh menjulang terlalu tinggi sampai ke langit karena biar tidak menghalangi pemandangan Menara Eiffel. Jadi kalau Menara Eiffel di kota Paris pasti akan terlihat dari berbagai macam sudut karena memang bangunan-bangunannya sudah diatur tidak boleh melebihi dengan tingginya Menara Eiffel. Ini pertokoan-pertokoannya di area kota Paris. Nah ini ya teman-teman lihat ya, bangunan-bangunannya semua mirip-mirip In 1 semua. kilometer, turn left on Place du 18 Juin 1940. Nah itu cantik sekali, banyak daun-daun dan lampu kelap-kelip. Ini ada Carrefour City juga, supermarket. Nah ini tuh unik sekali ya, cantik sekali kafenya dengan bunga-bunga. Nah ini ada patisserie, lumayan terkenal ya patisserie-nya.
Lacoste atau Hermes atau Louis Vuitton, itu sudah trademarknya Prancis. Jadi kalau kita di Prancis kita akan melihat banyak sekali toko-toko seperti itu. Jadi ada Louis Vuitton, L'Occitane, Hermes, atau produk-produk branded lain yang memang tradisional dari Prancis, made in France. Nah itu ada para suster, mungkin lagi berjalan, para suster dari gereja atau biara manapun ya. Hari ini cuaca lumayan terik, suhunya juga 21 derajat, jam 3 sore waktu setempat. Hari ini tanggal 28 April 2022, kami lagi perjalanan menuju ke ICS Paris, tempat anak kami di arrondissement 15. Carrefour Market, c'est la foire au vin chez Carrefour Market. Alors si vous aimez les rosés frais et fruités, jusqu'au 8 mai, il y a Nah itu ada 50% de taksi. remise immédiate sur la Kalau deuxième bouteille de taksi-taksi Côte di Provence. Paris ada tulisannya di atas taksi Parisien. Jadi Parisien itu sebutan untuk para warga negara Paris ya, warga di Paris, jadi disebutnya Parisien. Carrefour Market. Vendu seul 6,50 €, 75 centilitres, rosé ou blanc. Détail sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Ada brasserie juga, kafe-kafe, brasserie kayak gini nih banyak sekali ya, kota Paris. Nah ini brasserie, restoran. In 300 meters, turn left on Place du 18 Juin 1940. Then turn right. Itu ada bendera Uni Eropa. Kebetulan Prancis terpilih sebagai tuan rumah ketua Uni Eropa, Presiden Macron. Kebetulan juga per tanggal April 2022 ini dia terpilih kembali menjadi presiden di Prancis. Selamat buat Presiden Emmanuel Macron. Luar biasa kepemimpinannya. Kami juga bangga dengan kepemimpinan beliau. Sehingga tidak heran dia terpilih kembali menjadi presiden Prancis di bulan April 2022 ini. Jadi untuk 5 tahun ke depan Presiden Macron yang akan kembali memimpin kota Paris, negara Prancis pada umumnya. Ini pusat-pusat pertokoan ya di pinggir jalan. Ini ada halte bus juga. Nah itu ada La Poste, jadi tempat mengirim surat ya, kayak kantor pos di Paris. Nah ini namanya La Poste. Jadi kalau untuk mengirim dokumen, surat, ada La Poste ini untuk domestik ya, atau untuk internasional ada juga dengan DHL atau Chronopost seperti itu. Nah ini Brioche Dorée lumayan terkenal juga ya, roti mereknya Brioche Dorée. Itu ada kayak kafenya. Ini ada bistro-bistro. Itu ada McDonald di ujung jalan, di seberang jalan. Nah itu bus. Nah ini bus Paris. Ada tulisannya Ile-de-France, itu jadi mengelilingi area sekitar kota Paris. Jadi dari pusat kota Paris kita bisa naik bus untuk keliling-keliling di area sekitar Paris. Nah area sekitar Paris itu namanya Ile-de-France. Jadi di sekitar-sekitarnya itu jadi ada seperti kayak Croatie-sur-Seine, Saint-Germain-en-Laye. Jadi sekitar-sekitar kota Paris. Nah
ini tempat sport Use the ya, right lane to turn right on Rue du Départ. center sport. Ini pusat komersial juga, Montparnasse. Suasana kota Paris siang ini tanggal 28 April 2022. Puji Tuhan, pandemi sudah jauh menurun di kota Paris. Di Perancis pada umumnya sudah sangat jauh menurun dibanding beberapa bulan sebelumnya. Jadi masyarakat di sini sudah bebas masker, lepas masker semua. Jadi sudah beraktivitas normal seperti sebelum terjadinya pandemi. Jadi mereka sudah mulai ramai lagi ya, sudah beraktivitas normal seperti biasa karena sudah pada bebas masker. Pemerintah sudah tidak melarang lagi harus menggunakan masker baik di dalam maupun di luar ruangan. Jadi sudah free. Puji Tuhan, semoga kedepannya memang pandemi akan benar-benar berakhir. Kita berdoa biar kita bisa semua beraktivitas normal kembali seperti tidak ada pandemi lagi. Nah, itu ada Monoprix, itu supermarket ya, pusat perbelanjaan. Nah, ini SNCF, ini untuk transportasi ya, untuk kereta. Keep right to Rue du Commandant René Bouchot. Nah, ini taksi-taksi. Nah, ada tulisannya taksi Parisien, teman-teman bisa lihat, taksi Parisien. Naik taksi di kota Paris memang sangat mahal, kurang lebih kalau setengah jam ya, kira-kira berkendara di dalam taksi yang kecil seperti ini itu sekitar 60 euro. Jadi 60 euro itu dikalikan 16 ribuan ya, 16.500, kalian bisa hitung. Nah, taksi jenis besarnya, jadi yang muat untuk mungkin berlima, berenam, itu harganya hampir 2 kali lipat. Jadi kalau misalkan setengah jam 60, naik taksi yang besar itu bisa 120 kurang lebih, hampir 2 kali lipatnya. Karena di masa pandemi untuk naik taksi yang ukuran kecil itu hanya bisa masuk untuk 3 orang. Itu di belakang semua, jadi di depan sopir itu tidak boleh ada yang naik, jadi hanya boleh di belakang karena status masih pandemi ya. Makanya kalau kita berempat, satu keluarga yang anaknya 2, berempat pasti harus 2 taksi, nggak bisa di dalam satu taksi karena di bagian belakang taksi itu hanya bisa muat untuk 3 orang. Jadi memang sangat mahal sekali kalau naik taksi di kota Paris. Lebih enak kalau naik bus atau naik kereta, naik metro ya, di sini yang lebih terkenal untuk mengantar kita berkeliling kota Paris. Nah, ini SNCF stasiunnya ya, jadi memang besar sekali. At the roundabout, take the second exit on Rue Hollande. Ini Montparnasse. Ini ada hotelnya ya, Concorde. Ini stasiunnya Montparnasse. Nah, itu Menara Eiffel, teman-teman lihat di ujung jalan tadi terlihat. In 300 meters, turn right on Rue Vercingétorix. Lagi ada pembangunan jalan. Nah, kota Paris ini memang terkenal macet ya, jadi sama kayak Jakarta. Kalau Senin sampai Jumat atau Sabtu itu sudah pasti padat sekali. Kalau di jam-jam sibuk, di jam anak pulang sekolah, di jam kantor, pulang kantor, wah pasti macet sekali.
hanya hari Minggu pagi yang biasanya agak sepi jalanan atau di hari libur. Jadi nggak heran kalau kita mau berjalan-jalan di kota Paris, kita harus spare waktu lumayan banyak, karena memang kota ini terkenal sangat padat, sangat ramai, sangat modern, dan memang luar biasa. Turis-turis dari mancanegara banyak sekali berdatangan ke kota Paris. Tidak heran kalau kota Paris sebagai sumber dari Eropa ya untuk turis-turis berdatang.